Setelah kejadian itu, kehidupan di SSS tampak kembali normal. Kini, Ayato bergabung dengan kelompok itu. Meski bersikap terlalu patuh pada Otonashi dan tetap agak kasar pada anggota lainnya. Suatu hari, Yuri mengusulkan agar Otonashi mencoba melihat kembali ingatannya melalui hipnosis Ayato. Otonashi ragu itu bisa berhasil. Ia takut jika ingatannya kembali, ia akan berubah dan kehilangan koneksi yang telah ia bangun di dunia ini. Tapi pada akhirnya, ia setuju. Ingatan Otonashi pun kembali. Saat hidup, Otonashi memiliki seorang adik perempuan yang sakit-sakitan. Karena hanya bisa terbaring di rumah sakit, adiknya sering bertanya tentang kehidupan orang normal, sekolah, teman, dan dunia luar. Otonashi yang tidak punya kehidupan sosial yang baik di sekolah. Karena dia harus bekerja keras membiayai pengobatan adiknya, dan selalu membawakannya manga agar ia tidak bosan. Setiap kali menerima manga, adiknya selalu berterima kasih dengan tulus. Tapi Otonashi, yang tak tahu lagi apa tujuan hidupnya selain merawat adiknya, sering merasa hampa. Ia bahkan berharap bisa menukar posisinya agar sang adik dapat hidup dan mencari tujuannya sendiri. Saat Natal mendekat, kondisi adiknya memburuk. Otonashi punya ide. Ia ingin membawa adiknya keluar dari rumah sakit untuk melihat dunia luar. Meski tahu dokter tidak akan mengizinkan, ia tetap melakukannya secara diam-diam. Malam Natal saat itu sangatlah indah. Bagi Otonashi dan adiknya, itu adalah pertama kalinya mereka melihat keajaiban seperti itu. Adiknya yang lemah hanya bisa mendengarkannya berbicara, sambil menikmati cahaya lampu yang indah di sepanjang jalan. Sayangnya, tidak lama setelah malam itu, adiknya mati. Kepergian adiknya membuat hidup Otonashi terasa makin tidak berarti. Baru saat itulah ia menyadari, selama ini ia bekerja keras hanya untuk satu alasan. Ingin mendengar suara adiknya yang mengucapkan, terima kasih, dengan tulus. Ucapan sederhana itu mampu menenangkan hatinya dan membuatnya bahagia. Tapi kebahagiaan itu berakhir dengan sangat cepat. Otonashi bahkan tidak tahu apakah adiknya benar-benar bahagia selama hidupnya. Di dalam hatinya, pemuda ini menyalahkan Tuhan karena dia telah kehilangan hidupnya, dan masa depannya hanya untuk adiknya. Tapi sekarang adiknya pun juga diambil. Ketika dalam perjalanan, Otonashi melihat seorang anak kecil yang sembuh dari penyakitnya. Anak itu tersenyum lebar penuh sukacita. Melihat itu, Otonashi memutuskan untuk mencari alasan baru untuk hidup. Ia mulai belajar dan bekerja keras setiap hari, berusaha menemukan kebahagiaan lain, harapan baru. Namun, tepat ketika ia merasa sudah mulai mendekati tujuannya, ia malah mengalami kecelakaan kereta. Malam itu, saat salju turun, kereta yang dia tumpangi mengalami kecelakaan. Itulah ingatan terakhir yang muncul di kepala Otonashi. Setelah mengingat semua masa lalunya, Otonashi memutuskan untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Yuri memahami masa lalu Otonashi tak seindah yang lain, jadi dia membiarkannya sendiri. Otonashi sangat menyesal. Saat ia ingin meraih mimpinya, nyawanya malah direnggut. Padahal, adiknya sudah mengajarkannya untuk memiliki alasan dan tujuan dalam hidup. Pemuda ini menangis, sambil terus menyalahkan takdirnya. Setelah itu, ia menemui Yuri dan memutuskan untuk tetap tinggal bersama kelompok SSS. Ia merasa dirinya belum layak untuk dihapuskan dari dunia itu. Misi berikutnya telah ditentukan, Operasi Monster Stream. Mendengar namanya, Otonashi mengira mereka akan menghadapi monster mengerikan. Tapi ternyata, mereka hanya akan memancing biasa di sungai. Saat menuju sungai, Otonashi melihat Tachibana duduk sendirian di taman. Ia mengajaknya ikut memancing agar bisa bersantai. Para anggota SSS waspada melihat, mantan malaikat, itu ikut serta. Tapi karena Tachibana bukan lagi musuh, Yuri tidak mempermasalahkannya. Alat pancing telah dibawa oleh Saito, si maniak pancing dari divisi senjata. Semua orang pun memancing dengan caranya masing-masing. Otonashi mengajari Tachibana memancing. Namun saat mencoba kedua kalinya, kekuatan luar biasa Tachibana muncul karena kemampuan pasif, overdrive-nya. Melihat itu, Saito merasa Tachibana mungkin bisa menangkap sang raja sungai, si Monster Stream. Baru saja Saito selesai bicara, air di sungai berputar. Pancing Tachibana ditarik dengan kuat sehingga dia nyaris masuk ke sungai. Otonashi segera memegangnya. Tapi itu masih belum cukup. Sehingga semua orang mendekat dan membantu Tachibana menarik ikan itu. Setelah tarik ulur yang sangat berat, akhirnya ikan itu keluar, tapi tubuh mereka semua ikut ditarik naik. Saat mereka hampir dimakan ikan itu di langit, Tachibana bergerak secepat gelap dan memotong-motong tubuh ikan itu. Namun, ikan sebanyak itu tidak mungkin mereka habiskan. Otonashi menyarankan untuk membagikannya kepada murid-murid lain di sekolah. Kegiatan ini seperti aksi sosial pertama mereka, sesuatu yang belum pernah terpikir sebelumnya karena selama ini mereka terus bertarung dengan malaikat.
Otonashi ingin lebih akrab dengan Tachibana. Ia pun memanggilnya dengan nama depan, Kanade. Sambil tersenyum, ia juga memperkenalkan nama depannya, Yuzuru. Otonashi juga mengatakan bahwa nama gadis itu sangat indah. Namun, suasana tenang itu buyar ketika Yuri datang dengan tubuh babak belur. Ia berkata bahwa dirinya dilukai oleh malaikat. Otonashi heran, karena Tachibana selalu bersamanya sepanjang hari itu. Tak disangka, di atas gedung, ada seorang gadis lain yang tampak persis seperti Tachibana, tapi matanya berwarna merah, dan penuh dengan permusuhan. Cloning Tachibana langsung menyerang Yuri. Semua orang bingung. Bagaimana mungkin Tachibana ada dua? Mereka pun melawan tiruan Kanade bersama-sama. Bahkan Tachibana ikut membantu mereka melawan kloningnya, dan mengalami luka parah. Setelah pertarungan, mereka membawa Tachibana ke UKS. Di sini Yuri menjelaskan bahwa mungkin ini adalah kemampuan lain dari Tachibana yang bernama Harmonix, kemampuan untuk membelah diri. Yuri pernah melihat skill itu saat menyelidiki database di komputer Tachibana, dan itu adalah skill ofensif, berbeda dari kebiasaan Tachibana yang lebih bertahan. Ayato menyimpulkan, Tachibana mungkin tidak sengaja mengaktifkan skill itu saat menyelamatkan mereka dari Raja Ikan. Otonashi percaya, Tachibana yang asli tidak akan pernah menyerang mereka lebih dulu karena dia tidak pernah memiliki niat begitu. Yuri menuduh Otonashi terlalu membela gadis itu, tapi ia hanya merasa kasihan. Pertanyaan baru pun muncul. Apakah mereka harus melawan tiruan Tachibana? Untuk saat ini, Yuri menyuruh semua anggota untuk tetap menjalani kehidupan sekolah, tapi jangan terlalu serius. Mereka harus menghindari mengikuti kegiatan normal agar tidak dihapuskan. Mereka juga harus mengumpulkan persediaan senjata untuk melawan klon Tachibana. Saat semua orang mencoba berbaur, Yuri kembali ke Angel Player dan mencoba memahami skill-skill yang Tachibana miliki. Ia menemukan satu skill baru yang bisa menggabungkan kembali tubuh-tubuh hasil Harmonix. Ia membuat program agar aktif dalam 10 detik. Namun, masalah baru muncul. Yuri melihat ada skill lain bernama Howling yang muncul secara misterius. Yuri menduga itu dibuat oleh tiruan Tachibana. Setelah itu, Yuri pergi ke UKS untuk melihat apakah Tachibana sudah pulih. Ruangan itu justru sangat berantakan saat mereka datang, dan Tachibana sudah tidak ada di sana. Yuri menjelaskan, dia sudah mengatur ulang program Tachibana di perangkat komputernya. Tapi melihat situasi ruangan itu, sepertinya caranya tidak berhasil, dan Tachibana diculik. Semua anggota SSS pun dikumpulkan di aula olahraga. Setelah melakukan penyelidikan, mereka mencurigai bahwa tiruan Tachibana membawanya ke gedung tua yang pernah hancur. Mereka segera membuat misi darurat menyelamatkan Tachibana ke tempat berbahaya itu, meski tahu akan ada banyak jebakan di bawah sana. Saat mereka memasuki tempat itu, seluruh perangkap sudah tak aktif karena tidak diperbaiki. Ancaman terbesar mereka kini adalah cloning Tachibana yang menghadang di depan. Di saat semua orang mulai percaya diri bisa mengalahkan cloning Tachibana, Noda justru tertusuk dari belakang oleh tiruan lainnya. Situasi menjadi kacau. Semua orang bingung menghadapi keadaan tersebut. Namun Yuri segera menemukan solusi. Dalam kondisi genting itu, Yuri melihat sebuah pintu menuju ruangan lain. Ia segera memerintahkan semua orang untuk masuk ke sana. Yuri berspekulasi bahwa cloning Tachibana memiliki kemampuan harmonik untuk membelah diri seperti Tachibana asli. Ayato menjelaskan kepada yang lain bahwa tiruan-tiruan tersebut kemungkinan besar sudah membelah diri sebelum Yuri mengubah program di unit komputer Tachibana. Itu berarti jumlah tiruan Tachibana bisa jadi sangat banyak. Mereka juga menyimpulkan bahwa kelompok SSS telah dijebak masuk ke tempat itu dan dibunuh oleh mereka. Meskipun sadar akan bahaya tersebut, Yuri tidak berniat mundur. Teman-temannya pun memilih untuk terus bertarung, karena mereka tidak ingin dihapus begitu saja. Pertempuran pun berlanjut. Di tempat awal, mereka dihadang oleh cloning itu. Matsushita mengorbankan dirinya untuk menahan serangan dari cloning itu agar teman-temannya bisa lari dari tempat itu lebih dulu. Setelah itu, mereka merencanakan untuk mengunci pergerakan cloning itu, dan berkorban agar yang lain bisa maju. Kini giliran TK yang mengorbankan dirinya, lalu diikuti oleh teman-teman mereka yang lain, hingga akhirnya giliran Ayato. Namun, tidak ada yang sanggup menyebut namanya. Setelah itu, Otonashi berniat mengorbankan dirinya, tetapi Hinata menahannya. Ia tahu bahwa Tachibana pasti sedang menunggu Otonashi, jadi dia harus tetap hidup dan sampai ke tempat gadis itu berada. Namun, di tengah momen haru itu, Yui menendang Hinata, tapi juga berharap segera bertemu dengannya di akhirat. Hingga Otonashi bingung apakah Yui sebenarnya menyukai atau membenci Hinata? Saat mereka melanjutkan perjalanan, Yui pingsan karena menabrak reruntuhan, tapi mereka menganggapnya telah diserang oleh malaikat. Kini giliran Yuri yang tersisa untuk berhadapan langsung dengan cloning itu.
Ia tahu cloning itu akan menggunakan skill howling, jadi ia menyuruh Otonashi untuk menutup telinganya. Anehnya, cloning itu tidak bisa memengaruhi Yuri. Gadis itu justru menyusuknya hingga roboh. Ternyata Yuri telah menggunakan alat penyumbat suara agar tak terpengaruh dengan skill baru ini. Akhirnya, Otonashi berhasil mencapai tubuh Tachibana yang asli. Ia meminta gadis itu menggunakan skill harmonik agar semua cloningnya bisa kembali menyatu dengannya. Namun, Tachibana memperingatkan jika ia melakukan itu, semua perasaan dan pengalaman cloningnya juga akan masuk ke dalam dirinya. Itu bisa sangat menyakitkan. Otonashi mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Tachibana berteriak kesakitan saat semua kesadaran tiruan masuk ke pikirannya sekaligus. Otonashi hanya bisa memeluknya untuk menguatkan gadis itu. Yuri merasa bersalah karena telah menyebabkan Tachibana menderita seperti ini, namun Otonashi menenangkannya. Ia berkata bahwa Yuri telah melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang. Setelah Yuri pergi, Otonashi tetap berada di sisi Tachibana yang belum sadarkan diri. Anggota SSS pun diliputi kecemasan, mereka khawatir apakah Tachibana akan bangun, atau justru menjadi jahat? Tidak ada yang tahu. Masuknya kesadaran dari 100 tiruan secara bersamaan bisa saja membuat otaknya runtuh, dan berubah menjadi sangat jahat. Yuri lalu memutuskan untuk mencari informasi lebih dalam tentang sistem Tachibana dengan bantuan Takayama, yang paham tentang sistem pemrograman dan bahasa Inggris. Sementara itu, Teika dan Matsushita berjaga di UKS untuk melindungi tubuh Tachibana dari kemungkinan serangan. Ayato menjelaskan bahwa sekalipun Yuri berhasil mengambil alih semua data dan mengunci kemampuan Tachibana, itu tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Karena selama sistemnya masih hidup, Tachibana bisa saja membuat data baru. Di sisi lain, Otonashi mendapatkan kembali sebagian ingatannya saat tertidur. Ternyata setelah kecelakaan kereta saat itu, ia masih hidup bersama beberapa orang yang selamat di dalam terowongan yang tertimbun reruntuhan. Di sana, ia membantu seorang pria yang terluka bernama Igarashi. Sayangnya, semua jalur keluar telah tertutup. Tidak ada sinyal, dan bantuan tidak kunjung datang. Otonashi dan Igarashi kemudian membantu para korban lain, memberikan pertolongan pertama, dan mencoba menenangkan mereka. Otonashi memutuskan untuk menyusuri bagian belakang terowongan, namun jalan itu pun tertutup. Ia mengalami cedera parah di perut, tetapi ia menyembunyikan lukanya agar orang lain tidak khawatir. Otonashi meminta semua orang tetap tenang dan mengumpulkan makanan agar bisa bertahan hidup. Namun, beberapa orang tidak setuju jika Otonashi menjadi pemimpin. Igarashi membelanya, menyatakan bahwa hanya Otonashi yang pantas memimpin karena tindakannya yang cepat dan tenang. Di hari kedua, persediaan makanan dan air mulai menipis. Seorang pria yang menentang Otonashi mencuri semua air, namun tertangkap dan secara tidak sengaja menumpahkan satu-satunya botol air yang tersisa. Semua orang marah dan ingin memukulinya, tetapi Otonashi meminta mereka untuk tidak membuang tenaga. Ia bahkan memberikan jatah airnya kepada semua orang. Igarashi pun mengikuti tindakan itu dan memberikan separuh air miliknya kepada Otonashi. Namun, hari-hari selanjutnya semakin berat. Makanan dan air semakin langka. Salah satu korban yang terluka akhirnya meninggal dunia. Semua orang pun mulai pesimis tentang nasib mereka ke depan. Dalam keadaan semakin lemah dan tak berdaya, Otonashi teringat akan adiknya yang tetap tersenyum dan bersemangat, meskipun tengah melawan penyakit berat. Ia tidak mampu bertahan karena di masa kritis, tidak ada seseorang yang mendonorkan organ untuknya. Kenangan itu membangkitkan tekad dalam diri Otonashi. Di hari ketujuh, dalam kondisi sangat kritis, dan luka parah yang menggerogoti tubuhnya, Otonashi menulis surat wasiat. Isinya, jika ia mati, ia ingin seluruh organ tubuhnya didonasikan kepada mereka yang membutuhkan. Tindakan mulia itu menyentuh hati semua orang. Mereka pun mulai menulis surat wasiat masing-masing, bersiap jika nasib yang sama menimpa mereka. Tak disangka, tepat saat segalanya tampak berakhir, bantuan datang. Sayangnya, Otonashi yang sudah tak bisa bertahan. Ia menghembuskan napas terakhir sebagai pahlawan, menyelamatkan orang-orang dalam insiden itu, mendonorkan organnya, bahkan menggerakkan hati semua orang di tempat itu untuk melakukan hal yang positif juga. Perlahan Otonashi terbangun. Ia melihat Tachibana sedang duduk di sisinya, membelai rambutnya perlahan. Tachibana sudah sadar kembali. Perasaan lega memenuhi hati Otonashi. Ia tersenyum dan mulai menceritakan bahwa semua ingatannya telah kembali. Saat dalam perjalanan ujian untuk menjadi dokter, ia mengalami kecelakaan, tapi sebelum mati dia yakin tubuhnya telah didonorkan sebagai wasiat terakhirnya. Mendengar hal itu, Tachibana mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan orang-orang yang sudah mendapatkan donor organ dari pemuda itu. Tachibana pun bertanya, apakah Otonashi sudah tidak memiliki penyesalan? Otonashi menjawab iya, tapi Tachibana heran mengapa pemuda itu tidak menghilang.
Otonashi menjelaskan bahwa dia ingin menolong teman-temannya di tempat itu, dan tetap bersama mereka. Di momen ini, Otonashi memahami bahwa tugas Tachibana adalah menunjukkan jalan agar semua jiwa di tempat itu menghilang tanpa penyesalan lagi. Otonashi baru menyadari bahwa selama ini mereka semua salah paham. Apalagi selama ini Tachibana tak mampu mengungkapkan maksud hatinya dengan baik. Sekarang dia bertekad membantu menenangkan jiwa semua teman-temannya di tempat itu agar mereka bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Namun ada satu masalah. Kini, kelompok SSS sudah tidak punya musuh, sehingga Otonashi tak bisa bertindak leluasa. Jadi dia menyarankan agar Tachibana kembali menjadi musuh dengan bergabung ke OSIS seperti dulu. Meski akan terlihat sendirian, Otonashi berjanji akan selalu berada di sisinya, dari balik layar. Dengan begitu, mereka bisa menyelamatkan semua teman mereka, satu persatu. Dengan bantuan Otonashi, Tachibana berhasil merebut kembali posisinya di OSIS. Ia membuktikan bahwa lembar jawaban ujiannya dahulu telah dicurangi oleh pihak lain, dan pelakunya pun dihukum oleh para guru. Semua anggota SSS yang menyabotase ujian Tachibana, mendapatkan hukuman mengerjakan soal tes lagi. Mereka semua mengeluh karena Tachibana menyerang balik. Mereka menduga memori cloning Tachibana yang menang sehingga gadis itu bukan lagi teman mereka. Kini, Otonashi mulai menjalankan rencana besarnya, membantu anggota kelompok SSS mencapai impian mereka, agar mereka bisa dilahirkan kembali dengan damai. Target pertama, Yui. Menurut Otonashi, Yui tampaknya sudah hampir menyelesaikan semua penyesalannya. Ia hanya butuh sedikit dorongan untuk pergi dengan tenang. Lalu, dia membuat rencana sederhana. Tachibana harus mengambil gitar milik Yui dan menyindir permainan gitarnya sebagai jelek dan mengganggu. Yui pasti akan mengejarnya. Saat itu, Tachibana harus membawanya ke tempat Otonashi menunggu. Dalam eksekusinya, rencana itu tak berjalan mulus. Yui tak mengejar Tachibana seperti yang diperkirakan. Otonashi pun datang langsung ke tempat latihan. Di sana, ia mendengar Yui bernyanyi tanpa memainkan gitar, dan suaranya sangat bagus. Tetapi Yui merasa ada yang kurang. Ia tak bisa bernyanyi dengan sepenuh hati tanpa gitarnya. Ia pun pergi untuk mencari gitar yang telah disita. Ketika ia mendapatkannya kembali, Otonashi berkata, "Kau bebas bermain gitar sesukamu." Mendengar itu, Yui sangat senang. Namun, ia juga berkata tak apa-apa jika tak menjadi gitaris. Ia masih punya banyak mimpi lain. Otonashi pun mendengarkan impian Yui yang begitu banyak. Dia ingin bermain baseball, memenangkan sepak bola, menjadi pegulat pro, bahkan ingin melakukan German suplex. Semua itu berasal dari impian masa kecilnya. Ternyata, Yui dulunya mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh total. Ia hanya bisa berbaring, tak mampu melakukan apapun tanpa bantuan ibunya. Namun, ibunya sangat baik dan menyayanginya dengan tulus. Saat sakit, Yui sering menonton acara TV dan bermimpi ingin melakukan apa yang dilakukan orang-orang dalam acara itu. Meski terdengar mustahil, Otonashi mengerti perasaannya. Ia pun bertekad akan membantu mewujudkan semua mimpi Yui, dimulai dari latihan gulat pro. Masalahnya ternyata bukan hanya soal pertandingan. Masalah utama adalah Yui tidak bisa melakukan kayang. Karena itu, ia berlatih selama beberapa jam tanpa henti. Akhirnya, ia berhasil membuat kuncian sempurna. Saat praktek melemparkan tubuh Otonashi lagi, gadis itu berhasil menahannya hingga waktu habis. Otonashi pun menyebut bahwa Yui sudah seperti pegulat Jerman suplex sungguhan. Selanjutnya, Yui ingin mencetak gol dengan melewati 5 orang, seperti yang dilakukan Diego Maradona. Meskipun sulit, Otonashi mencoba mengajak TK dan 4 orang lainnya untuk membantu rencana ini. Namun, Otonashi merahasiakannya dari Yuri, dengan alasan menjaga harga diri. Apalagi mereka hanya akan menyelesaikan masalah ini dengan kegiatan atletis. Keempat orang itu pun setuju. Tapi saat mereka tiba di lapangan, yang mereka temukan bukanlah si Tachibana, melainkan Yui yang sudah bersiap dan melakukan kick-off lebih dulu. Semua orang jadi bingung. Lalu Otonashi memprovokasi mereka agar menghentikan Yui demi harga diri para pria. Dengan bantuan Tachibana yang berada di luar lapangan, Yui berhasil melewati noda. Otonashi bahkan ikut campur dengan menyeruduk TK yang sempat merebut bola. Meskipun Yui bermain kasar pada Fujimaki, ia tetap maju tanpa memperdulikan protes pria itu. Hingga akhirnya Yui 1 lawan 1 dengan Hinata. Saat Hinata hendak menangkap bola, Tachibana membelokkan arah bola itu, dan gol pun tercipta. Hinata dan yang lainnya tidak percaya mereka bisa dikalahkan oleh Yui seorang diri. Mereka hanya bisa pergi dengan wajah sedih. Mimpi berikutnya, melakukan home run. Untuk mewujudkan hal ini, Otonashi menemani Yui berlatih setiap hari agar pukulannya menjadi kuat dan akurat. Saat mereka latihan, Hinata diam-diam memperhatikan dari kejauhan.
Ia pun meminta Otonashi untuk melemparkan bola kepadanya juga. Namun, setelah latihan berhari-hari, Yui tetap tidak bisa melakukan home run. Tangannya terluka parah karena terlalu sering memukul. Ia pun mulai menyerah, mengira bahwa itu tidak mungkin bisa ia lakukan. Tapi meski begitu, ia merasa bahagia karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa bergerak bebas dan merasa bersemangat dalam berbagai kegiatan seperti sekarang. Yui berterima kasih kepada Otonashi karena sudah menemaninya selama ini. Tapi ternyata, masih ada satu mimpi terakhir, menikah. Sebuah impian sederhana, namun sangat berarti baginya sebagai seorang perempuan. Tapi Yui sadar bahwa karena kondisinya yang lumpuh, ia mungkin akan selamanya menjadi beban bagi orang lain. Ia merasa bahwa dewa tidak adil karena telah merenggut semua kebahagiaannya. Otonashi ingin menghiburnya, tapi ia tidak bisa menjanjikan pernikahan itu. Tiba-tiba, Hinata muncul dan berkata dengan serius bahwa ia akan menikahi Yui. Ia akan menerima semua kekurangannya, dan tidak peduli betapa sulitnya keadaan Yui. Awalnya Yui tak percaya, tapi Hinata terus meyakinkannya. Hinata berkata, meskipun mereka tidak saling kenal di dunia nyata, ia yakin akan tetap menemukan Yui, misalnya saja dengan secara tidak sengaja memecahkan kaca rumahnya saat bermain baseball. Dan saat itu, mereka akan bertemu. Bahkan jika Yui tetap tidak bisa berjalan, Hinata akan tetap bersamanya, menemani dan membahagiakannya. Ia akan datang setiap hari bersama seseorang yang paling berarti bagi Yui, ibunya. Ia akan mencintai Yui tanpa syarat. Setelah mendengar itu, Yui merasa sangat bahagia. Ia pun menyelesaikan urusannya di dunia ini, dan menghilang. Jiwanya tenang, karena semua mimpinya telah terpenuhi. Ia telah diluluskan. Namun, Hinata belum bisa menyusul Yui, karena ia masih punya tugas menemani teman-temannya yang tersisa, dan ingin membantu Otonashi membebaskan mereka. Hari itu, Otonashi sedang kebingungan memikirkan siapa lagi yang harus dia bantu menyelesaikan penyesalannya. Tiba-tiba Hinata dan Ayato muncul. Mereka sama-sama ingin membantu Otonashi membebaskan yang lain. Tiba-tiba saja, tubuh Ayato dikuasai oleh bayangan hitam yang membuatnya berpikir jahat. Otonashi dan Hinata bergerak cepat, melepaskan bayangan itu, dan menembakinya hingga hilang. Yuri segera mendapat informasi bahwa ada bayangan misterius yang menyerang beberapa anggota SSS. Dia menduga itu adalah program baru Tachibana. Yuri meminta Yusa untuk memberi peringatan pada semua anggota agar tidak sendirian. Setiap orang harus bersama minimal satu rekan. Meskipun Yuri mencurigai si malaikat, ia belum yakin. Ia pun memanggil Tachibana melalui pengumuman. Otonashi dan yang lain ikut ke ruang OSIS untuk mendengarkan percakapan antara Yuri dan Tachibana. Mereka takut rencana Otonashi akan terbongkar. Namun, Ayato berhasil memberi alasan masuk akal hingga Yuri tidak curiga. Setelah ditanya, Tachibana menjelaskan bahwa bayangan itu bukan ulahnya. Untuk memastikan, Yuri meminta izin memeriksa program terbaru yang Tachibana buat. Ternyata, program itu hanya menambahkan sayap sebagai hiasan karena itu adalah ide dari Otonashi. Sekali lagi Ayato menutupi fakta dengan berkata bahwa program itu atas permintaannya sebagai wakil ketua OSIS. Ia terus membantu menyembunyikan rencana Otonashi untuk membimbing teman-temannya pergi ke tempat berikutnya dengan damai. Setiap kali Yuri mencurigai sesuatu, mereka selalu berhasil menjawabnya dengan alasan yang masuk akal. Yuri mendapat informasi dari Takeyama bahwa program di komputer Tachibana memang tidak ada yang baru, hanya aksesoris biasa. Jadi, semua yang dikatakan Tachibana benar. Dia bukan pelaku di balik serangan bayangan itu. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Hinata mendengar suara tembakan dari luar. Ternyata, Noda bersama yang lain sedang dikepung oleh bayangan hitam di tengah lapangan. Otonashi segera meminta bantuan kepada Tachibana. Dengan percaya diri, Tachibana melompat turun, dengan sayap barunya yang indah dan kuat. Yuri pun tidak bisa diam saja. Dia ikut turun untuk membantu Noda dan teman-temannya. Semua anggota kelompok SSS berjuang keras melawan monster bayangan itu. Di tengah pertarungan, Yuri melihat ada NPC yang berubah menjadi monster bayangan. Setelah perjuangan yang berat, mereka berhasil mengusir para bayangan itu. Tak lama kemudian, Fujimaki datang dengan panik. Dia mengatakan bahwa Takamatsu ditelan oleh monster bayangan. Yuri mulai curiga, mungkin dunia ini sudah menjadi aneh karena mereka terlalu lama terjebak di sini sebagai pemberontak. Oyama melihat Takamatsu tertelan dan lenyap ke dalam tanah oleh bayangan tersebut. Keesokan harinya, anggota SSS menemukan Takamatsu di ruang kelas. Namun, dia tampak bingung dan kehilangan ingatan, tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Dia bahkan mengganti seragamnya menjadi seragam siswa biasa dari NPC. Yuri menyimpulkan bahwa Takamatsu sudah berubah menjadi NPC sejak tertelan bayangan itu. Hinata dan yang lain sangat sedih.
Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Takamatsu akan menjadi NPC selamanya, terperangkap di dunia itu bersama NPC lainnya. Menurut mereka, itu lebih menyedihkan daripada kematian. Yuri kemudian mengumpulkan semua anggota SSS di gor olahraga. Dia menjelaskan situasi genting sekarang. Monster bayangan semakin banyak muncul, dan siapapun yang tertangkap akan berubah menjadi NPC seperti Takamatsu. Yuri juga sudah mengetahui rencana Otonashi yang ingin menghapus keberadaan orang-orang di sini dengan cara mewujudkan impian mereka. Menurut Yuri, ini adalah jalan keluar lain yang ditempuh manusia di dunia ini. Lebih baik ditiadakan dan direinkarnasi, atau ditelan bayangan hitam itu. Namun, jika mereka tertangkap, mereka akan menjadi NPC dan terjebak di tempat itu selamanya. Otonashi menjelaskan kepada semua orang tentang rencananya dan kebenaran dunia ini. Mereka terdampar di dunia ini karena masih memiliki penyesalan dan impian yang belum tercapai. Namun jika impian mereka tercapai, mereka siap memulai hidup baru dan tidak perlu ada di dunia ini. Awalnya, banyak yang tidak percaya, tapi Ayato dan Hinata berhasil meyakinkan mereka. Yui sudah membuktikan bahwa impiannya terwujud di dunia ini, dan dia sudah menemukan kedamaian. Yuri kemudian menyerahkan pilihan kepada semua orang, mau memilih jalan yang mana. Dirinya juga akan memilih jalannya sendiri. Selanjutnya, Yuri menyuruh Otonashi agar meminta Tachibana ikut bertarung melawan monster bayangan karena kekuatannya yang hebat. Namun, Otonashi dan yang lain baru sadar kalau Tachibana bukan malaikat. Yuri memberitahu mereka bahwa Tachibana juga manusia biasa yang masih punya penyesalan di dunia ini. Otonashi berjanji akan membantu Tachibana menyelesaikan masalahnya. Meskipun Hinata dan Otonashi menawarkan bantuan, Yuri berkata dia ingin menghadapi semuanya sendiri. Dia akan melakukan apa yang dia mau. Sementara itu, yang lain memikirkan jalan hidup mereka sendiri. Yuri berjanji jika dia kembali dan semua sudah tiada, dia akan tahu kalau Otonashi dan Hinata sudah menyelesaikan penyesalan mereka. Yuri tidak menyangka, semua orang mengikutinya sampai sekarang. Semua orang pun mulai merenung, memilih antara memulai jalan baru atau bertahan dan ditelan bayangan hitam itu. Mereka sadar kalau kelompok SSS kini berada di ujung tanduk. Di sisi lain, Takeyama sudah menyelesaikan tugasnya dan siap untuk ditiadakan. Yuri mulai bersiap, membawa senjatanya. Dia tahu ada seseorang di balik layar yang memprogram ulang para NPC. Orang itu seolah menjadi dewa yang mengatur dunia ini. Yuri mendatangi ruang komputer di perpustakaan dan melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan. Setelah diinterogasi, ternyata dia hanyalah orang teknisi yang memperbaiki komputer karena ada bagian yang hilang dicuri. Yuri kembali menyelidiki dan menemukan ruang bawah tanah yang diduga dipakai oleh orang misterius penyebab kekacauan. Namun, ruang bawah tanah itu ternyata menuju ke basement bekas markas guild senjata yang sudah ditinggalkan. Sementara itu, Tachibana dengan berani menghadapi para bayangan sendirian. Otonashi dan teman-temannya juga bersiap memulai pertempuran melawan para bayangan sampai mereka tahu kebenaran dunia ini. Setelah keluar dari pertempuran, anggota grup band Girl Demo dan yang lain sudah menunggu. Mereka mengatakan kalau sebenarnya sudah tidak punya penyesalan lagi karena sudah cukup bersenang-senang bersama kelompok SSS dan sering bermain musik dengan Iwasawa dan Yui yang tak tergantikan. Otonashi merasa lega dan senang melihat mereka menikmati hidup di dunia ini. Hisako berkata, di dunia berikutnya mereka akan membentuk band lagi, dan Otonashi serta yang lain harus menontonnya. Otonashi berjanji akan menjadi fans berat mereka. Girl Demo resmi bubar dan menghilang bersama anggota SSS lainnya, karena sudah tidak punya penyesalan. Ayato mengucapkan selamat kepada Otonashi karena banyak orang yang berhasil melanjutkan hidup dari dunia ini. Namun, tiba-tiba monster bayangan kembali datang dalam jumlah lebih banyak karena para NPC berubah menjadi bayangan juga. Satu persatu anggota SSS yang tersisa datang membantu Otonashi melawan gelombang bayangan itu. Saat Matsushita datang, semua orang hampir tidak mengenalinya. Tubuhnya kini kurus dan lebih keren, hasil dari latihan keras di gunung yang cukup lama. Namun, saat mereka bertarung, semakin banyak bayangan gelap yang muncul. Tiba-tiba Shina muncul dan mengatakan pada Otonashi, bahwa pemuda itu sangat berharga senilai 100 orang. Shina akan membantu menyingkirkan bayangan itu. Otonashi harus menemukan Yuri untuk mencari tahu apa solusi dari masalah ini. Di lorong menuju Goa Tua, Yuri dihadang oleh bayangan yang semakin banyak, sementara pelurunya mulai menipis. Untungnya, Ketua Guild Senjata datang. Dia sudah mendengar semua informasi dan memutuskan pergi lebih dulu. Ketua Guild memberikan senjata kepada Yuri agar ia bisa menyelesaikan masalah ini. Ia pun pamitan sambil berterima kasih kepada Yuri karena tanpa Yuri, mereka tidak bisa merasakan kesenangan di dunia ini. Sementara itu, Tachibana melihat banyak NPC berubah menjadi bayangan dan mulai merasa khawatir terhadap Yuri. Di sisi lain, Yuri sedang beristirahat.
Dia berpikir kalau jika sejak dulu ia sadar akan maksud keberadaan Tachibana, mungkin dia bisa berteman dengan Tachibana sebagai sesama gadis. Namun tiba-tiba bayangan datang menyerangnya dalam jumlah banyak. Yuri tiba-tiba tersadar di kelas, mengikuti pelajaran seperti murid biasa. Tapi dia merasa kehilangan sesuatu yang penting. Ia semakin yakin seharusnya ia tidak berada di sana, karena tempat itu terlalu damai dan indah, tidak seperti dunia yang ia kenal. Ia sadar jika menjalani kehidupan baru dengan lupa ingatan bukanlah hidupnya yang sebenarnya. Kelas menjadi kosong, dan monster bayangan muncul. Untungnya Hinata dan Otonashi datang menyelamatkan Yuri. Berkat bantuan mereka, Yuri selamat dan bisa bergabung kembali dengan teman-temannya yang bertarung di luar. Mereka berjuang maju, tapi monster bayangan semakin banyak. Tachibana dengan berani maju sendirian dan dengan cepat mengalahkan beberapa monster. Namun serangan bayangan tak kunjung berhenti. Otonashi meminta Yuri untuk menyelesaikan masalah ini sementara mereka menahan serangan. Yuri melihat sebuah ruangan komputer di mana ada pria misterius sedang menunggu. Yuri bertanya pada pria itu, dan pria itu menjelaskan bahwa dia bukan yang mengatur program dunia ini, melainkan hanya menjalankan tugas menggunakan software yang bisa mengubah dunia ini. Ia melakukan itu karena ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di dunia ini, yaitu cinta. Yuri menyadari bahwa saat seseorang mulai merasakan cinta, biasanya orang itu akan ditiadakan, seperti yang terjadi pada Yui. Tapi ada seseorang yang memiliki cinta dan belum ditiadakan, sehingga ia berpikir dunia ini adalah surga. Pria itu tidak ingin dunia ini menjadi surga, karena tempat ini sebenarnya adalah dunia untuk menyelesaikan penyesalan sebelum terlahir kembali. Pria misterius itu mengatakan kepada Yuri bahwa jika ia berhasil sampai ke tempat ini, ia bisa menjadi dewa di dunia ini, bahkan mengubah dunia menjadi surga. Awalnya Yuri merasa senang, karena dengan semua sistem itu dia bisa mengendalikan dunia ini dan mengalahkan Tachibana. Tapi ia menolak karena alasan dia berjuang sejauh ini adalah untuk melindungi semua orang yang ada di sini. Pria itu mendeteksi cinta yang sangat dalam dari Yuri dan berkata seharusnya Yuri sudah ditiadakan. Tapi Yuri masih ada karena ingin menyelamatkan teman-temannya. Yuri meminta pria itu mematikan semua komputer yang mengatur dunia ini. Pria itu memberi waktu agar Yuri berpikir ulang, tapi Yuri sudah terlalu sering kehilangan orang berharga. Dia tidak mau kehilangan lagi. Jadi dia memutuskan untuk menghancurkan semua komputer itu dengan menembaki semuanya sambil mengamuk. Lalu yang terakhir, dia menembak pria misterius itu. Saat semuanya sudah hancur dan pria itu sudah menghilang, Yuri terduduk sendirian dalam ruangan hampa itu. Dia yakin teman-temannya pasti sudah selamat. Meski begitu, Yuri merasa sedih karena ia tahu ingatan dan persahabatannya di dunia ini akan hilang. Semua temannya akan melupakan kenangan mereka. Yuri tertinggal sendirian, dan harus mengejar mereka. Namun tiba-tiba bayangan adik-adiknya datang dan berkata bahwa mereka bangga pada Yuri. Mereka ingin Yuri bahagia dan tanpa penyesalan atas apa yang sudah ia perjuangkan. Seketika Yuri menangis terisak-isak dengan suara yang menyayat hati. Dia tidak tahu apakah ini air mata bahagia atau kesedihan. 3 hari kemudian, setelah itu, Yuri terbangun di ruang UKS ditemani Otonashi, Hinata, Ayato, dan Tachibana yang nampak khawatir padanya. Meskipun Kage, monster bayangan sudah hilang, mereka belum pergi karena tidak mau meninggalkan Yuri sendirian. Otonashi berkata mungkin Yuri sudah berdamai dengan dirinya sendiri, tapi ia tetap di sini bersama mereka. Yuri merasa malu karena sebagai pemimpin kelompok SSS, dia justru sudah menyelesaikan masalahnya duluan daripada yang lain. Ayato mencoba menghipnotis Yuri untuk memeriksa kebenaran, dan ternyata apa yang dikatakan Tachibana benar. Masalah yang membebani Yuri sudah hilang. Yuri kemudian diajak Tachibana mengikuti sebuah acara yang ingin ia lakukan sebelum ditiadakan di dunia ini. Teman-teman lain seperti Noda, Fujimaki, dan yang lain sudah pergi lebih dulu. Bahkan Takamatsu yang sempat tertelan bayangan sudah kembali dan meninggalkan dunia ini, dan sempat menitipkan salam kepada Yuri. Saat berjalan, Tachibana menyanyikan lagu terakhir Iwasawa berjudul, My Song, lagu yang sangat disukainya. Ternyata acara yang ingin dimaksud mereka adalah acara kelulusan kelompok Shinde Sekai Sensen. Ini mereka lakukan agar Yuri bisa merasakan secara langsung momen kelulusan yang sangat dinantikan dan membahagiakan itu. Mereka pun menyiapkan segalanya untuk upacara kelulusan. Semua bagian acara dipersiapkan oleh Otonashi dan teman-teman yang lain. Namun, Otonashi dan Hinata mulai menyadari ada yang berbeda dengan Yuri. Jiwa kepemimpinannya seperti menghilang, dan kini Yuri terlihat lebih feminin dibanding biasanya. Upacara kelulusan pun dimulai. Mereka menyanyikan lagu buatan Tachibana sebagai pembukaan. Hinata sempat kesal karena lagu itu berisi lirik tentang tahu pedas kesukaan Tachibana, bukan lagu sekolah. Setelah itu, mereka membagikan ijazah kelulusan. Hinata, yang kalah sut untuk menjadi kepala sekolah,
menyerahkan ijazah pertama kepada Tachibana. Gadis itu sangat bahagia dan terharu bisa merasakan momen yang mengharukan ini. Giliran Ayato datang, seperti biasa ia terlihat tenang dan dewasa meski di dalam hatinya ingin menangis. Kemudian Yuri maju ke depan. Ia sedikit mengusili Hinata yang sedang berdandan seperti kepala sekolah. Tapi saat menerima ijazah buatan Tachibana, Yuri merasa sangat terharu. Di ijazah itu tertulis ucapan terima kasih atas perjuangan Yuri yang telah berusaha keras, hingga akhir sebagai pasukan dunia kematian. Selanjutnya giliran Otonashi mengambil ijazahnya. Lalu acara ditutup dengan Hinata yang menerima ijazah dari Otonashi. Lalu, Otonashi memberi pidato terakhir, mengingat kembali pertemuannya dengan Yuri. Ia menjelaskan bahwa orang-orang di dunia ini adalah mereka yang merasa tidak puas dengan kehidupannya karena ketidakadilan. Mereka datang ke dunia ini untuk melawan dewa. Meski sulit melupakan kenangan bersama mereka, Otonashi bisa mengikhlaskan masa lalunya dan merasa bahagia bisa bersama semua teman-temannya barunya itu. Namun, ingatan mereka akan dihapus saat dilahirkan kembali. Meski begitu, Otonashi yakin ikatan persahabatan mereka akan tetap ada selamanya. Kelima orang ini akhirnya diluluskan dan kelompok Shindekai Sensen dibubarkan. Mereka menyanyikan lagu penghormatan untuk para guru dan lagu perpisahan untuk semua orang. Kini, Shindekai Sensen resmi bubar. Orang pertama yang mengucapkan perpisahan adalah Ayato. Ia sangat berterima kasih kepada Otonashi karena telah membimbingnya. Yuri meminta maaf kepada Tachibana karena dulu menganggapnya sebagai musuh. Ia berharap bisa berteman dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama Tachibana lebih banyak lagi. Tapi inilah perpisahan mereka. Yuri pun mengucapkan terima kasih kepada semua dan pergi lebih dulu. Selanjutnya, Hinata pamit duluan. Ia berterima kasih kepada Otonashi yang memulai ide untuk menyelesaikan penyesalan anggota SSS. Otonashi merendah, mengatakan itu hanya kebetulan karena ia kehilangan ingatan. Hinata tetap berterima kasih lalu pergi. Tinggallah Otonashi dan Tachibana, yang belum pergi untuk memulai hidup baru. Otonashi mengajak Tachibana keluar untuk mencari udara segar. Ia bertanya apakah Tachibana ingin tinggal bersamanya selamanya. Otonashi ingin membimbing orang-orang baru yang datang ke dunia ini agar bisa merasakan kebahagiaan, sama seperti mereka. Namun sebenarnya, Otonashi ingin tetap di sini karena ia mencintai Tachibana. Tachibana tidak menjawab, karena ia takut jika menjawab, dirinya akan dihilangkan. Tachibana punya penyesalan lain. Berterima kasih pada Otonashi yang telah mendonorkan jantungnya sehingga ia bisa tetap hidup. Tachibana tahu sejak awal bahwa jantungnya berasal dari Otonashi. Seketika Otonashi terkejut. Dia tidak percaya dengan hal itu. Tachibana menjelaskan bahwa dia telah melihat ingatan masa lalu pemuda ini, dan ingin mendengar ungkapan perasaannya sekali lagi. Namun, Otonashi tidak ingin Tachibana hilang dan dilupakan. Tachibana mengatakan ia sudah belajar banyak tentang arti kehidupan dari Otonashi. Pada akhirnya, mereka berpelukan dan Otonashi mengungkapkan perasaannya dengan tulus kepada Tachibana. Meskipun tidak ingin Tachibana pergi, aturan takdir dunia ini memaksa Tachibana menghilang. Meskipun begitu, Tachibana merasa bahagia karena semua penyesalannya telah hilang. Satu persatu, para anggota Shindekai Sensen yang dulu merasakan ketidakadilan mulai menghilang. Mereka semua telah menemukan kebahagiaan masing-masing. Hingga akhirnya, kelompok Shindekai Sensen benar-benar hilang dari dunia setelah kematian. Di akhir cerita, diperlihatkan sosok gadis rambut perak, mirip Tachibana, sedang menyanyikan lagu, My Song, dari Iwasawa. Saat ini, sepertinya dia telah direinkarnasi. Seorang pemuda mirip Otonashi mendengar suara yang sangat familiar itu, dan mengejar gadis yang mirip Tachibana. Dengan ini cerita pun berakhir.